Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang keempat. Biarlah melalui perenungan akan firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan menjalani kehidupan, kita semakin bertumbuh di dalam iman dan terus mencintai Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan orang yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan dan terus melakukannya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah artikel saya pernah membaca satu kisah tentang seorang pria bernama Stephen Albuquerque. Nah, dikisahkan bahwa orang ini tidak tidur sudah selama 10 tahun. Stephen bukannya tidak bisa tidur, tetapi ia memilih sengaja untuk tidak mau tidur. Alasannya adalah karena ia pernah mengalami mimpi yang sangat buruk dan mengerikan itu berulang-ulang dan membuat Stephen ketakutan, dan saat setelah mimpi buruk itu ia memutuskan untuk tidak mau tidur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyedihkan sekali bukan kalau kita hidup seperti itu? Saudara, saya percaya bahwa tidur adalah sebuah anugerah yang baik dari Tuhan. Tidur dapat memulihkan kembali setiap energi di dalam tubuh kita dan dapat membuat pikiran yang telah lesu, lelah menjadi segar kembali. Namun harus diakui, kadangkala dalam hidup kita ada banyak hal yang membuat kita sulit untuk tidur. Salah satunya adalah karena kemarahan yang kita simpan di dalam hati kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang kemarahan itu membuat kita terus berpikir dan emosi menjadi tidak terkendali. Dan itu membuat kita sulit untuk tidur. Kalau Anda sedang mengalami hal tersebut, maka Anda tidak salah untuk belajar dari Mazmur pasal yang keempat hari ini. Daud berkata di dalam ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata marah itu nggak masalah. Namun jangan sampai membuat kita berbuat dosa, dan jangan sampai diumbar-umbar, apalagi marah dengan cara yang teriak-teriak. Daud berkata, berkata-katalah dalam hati dan tetaplah diam. Dalam konteks Mazmur pasal yang keempat ini, sepertinya Daud sedang menyimpan kemarahan entah kepada siapa. Namun yang jelas, seluruh ayat yang ditulis oleh Daud ini menunjukkan sikap yang baik ketika ia sedang marah. Setiap perkataan Daud di sini menunjukkan kualitas karakter Daud yang baik dan rendah hati. Apa yang membuat Daud tetap bisa tenang saat dia menyimpan kemarahan dan tetap bisa tidur di saat hatinya sedang mendidih? Ya, Daud percaya bahwa Tuhan selalu mendengar isi hatinya dan doa-doanya. Dan ia percaya Tuhan, sebab Tuhan tak pernah salah. Itulah sumber sukacita dan ketenangan bagi Daud. Bagi setiap kita saat ini, mari kita belajar juga percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar dan mengerti setiap kondisi kita. Apapun yang terjadi, engkau menyimpan kemarahan, engkau sedang marah kepada seseorang, tapi engkau tidak bisa menyelesaikannya. Tapi datanglah kepada Tuhan, Dia akan menolongmu. Dan percayalah bahwa di dalam setiap kondisi hidupmu, Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan mau memakai setiap engkau, melalui setiap perkara yang ada, Dia sedang membentuk engkau dan saya. Sebab itu mari kita bangun karakter yang baik di hadapan Tuhan. Tenanglah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba mau berdoa bagi setiap orang yang mendengar pesan firman Tuhan ini. Berkatilah mereka,
Tolonglah mereka. Kalau hari ini ada yang sedang menyimpan kemarahan, hati mereka sedang mendidih, buatlah mereka tenang, buatlah mereka supaya percaya bahwa lewat situasi yang sedang terjadi dalam hidup mereka ini, Tuhan sedang membentuk mereka. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.